Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar tentang fikih di bab pertama, yaitu fikih dan perkembangannya. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Periodisasi perkembangan ilmu fikih ini dibagi menjadi 4 periode yang dikenal dengan periode pertama, ada periode Nabi Muhammad SAW, kemudian periode sahabat, kemudian periode tadwin, dan periode taklid. Sejarah perkembangan ilmu fikih atau dikenal dengan tarikh at-tashri' dimulai sejak masa kenabian Nabi Muhammad SAW atau sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Karena disitulah awal adanya syariat, awal diperintahkannya syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Periode ini belum ada permasalahan syariat Islam yang diperdebatkan dengan alot. Kenapa? Karena jika ada permasalahan atau syariat yang belum dimengerti para sahabat, mereka langsung bertanya kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu atau belum mendapatkan wahyu, Nabi tinggal menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumber dasar syariat pada masa itu hanya berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesemuanya berdasarkan wahyu ilahi, sebagaimana Allah berfirman, wa ma yantaqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Periode ini, yaitu periode Nabi Muhammad SAW, memiliki masa yang sangat singkat, hanya sekitar kurang lebih 23 tahun. Tapi meskipun demikian, masa ini adalah masa yang bersifat keseluruhan atau syariat Islam ini sempurna pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi ayat ini menunjukkan bukti bahwasanya meskipun singkat periode ini tetapi sudah mencakup keseluruhan syariat. Meskipun beberapa di antaranya masih bersifat universal. Kemudian periode Rasulullah SAW ini dibagi menjadi 2 periode dengan memiliki corak tersendiri, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah yaitu periode di mana Nabi SAW awal kali diutus menjadi nabi dan beliau masih menetap di Mekah. Pada periode ini umat Islam masih sangat sedikit dan awal pertama kali pembentukan akhlak. Jadi kebanyakan ayat-ayat yang turun atau syariat-syariat pada periode ini itu hanya sekitaran akidah, akhlak, dan sejarah. Belum ada permasalahan tentang transaksi, belum ada. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfokus mendidik umat Islam karena mereka baru, yaitu pembekalan akidah, akhlak, dan sejarah. Kenapa akidah? Karena pada masa ini adalah masa transisi di mana para sahabat atau umat Islam baru mengenal Islam dari mereka menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini mereka membutuhkan pondasi yang sangat kuat untuk menguatkan keimanan mereka. Jadi, dan kita akan menemukan bahwasanya ayat-ayat yang turun pada periode ini itu kebanyakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah, akhlak, dan sejarah. Kemudian tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, periode ini sudah dikenal dengan periode Madinah.
Waktu ini yaitu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di kota Madinah selama 10 tahun kurang lebih sampai beliau wafat. Pada masa ini Islam sangat berkembang dengan pesat. Pengikutnya terus bertambah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai membentuk masyarakat Islam yang berkedaulatan. Nah, dengan ini maka dibutuhkan syariat-syariat atau peraturan-peraturan bagi masyarakat agar mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan satu dan yang lainnya. Nah, akhirnya pada masa ini mulailah disyariatkan hukum-hukum pernikahan, talak, wasiat, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Begitu juga dengan permasalahan atau hukum-hukum politik. Di sini sudah mulai dibentuk ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana berpolitik, bagaimana menjaga keamanan dalam masyarakat, bagaimana hubungan antara umat Islam dengan non-Islam. Dan jadi pada saat itu sudah mulai banyak syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada waktu ini juga atau periode ini juga ditetapkan hukum pidana dan sebagainya. Olehnya itu kita akan menemukan di ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang turun pada periode ini itu kebanyakan mengandung ayat-ayat hukum. Di samping juga tetap ada ayat yang menjelaskan tentang akidah, akhlak, dan sejarah. Dan ada periode sahabat. Periode ini disebut juga dengan periode kedua. Dan periode ini berkembang dimulai setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berakhir di pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah. Kurang lebih pada tahun 41 Hijriah. Nah, pada periode ini yang mengambil tindakan atau yang berperan penting dalam perkembangan ilmu fikih adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an dan setelahnya. Pada periode ini sudah semakin pesat umat Islam, kaum muslimin semakin banyak. Dan akhirnya banyak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mereka tidak menemukan sumbernya di dalam Al-Quran. Bukan berarti tidak ada, tetapi secara tekstual atau secara zohir itu tidak ada. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran ini bersifat global, universal. Nah, dibutuhkan ijtihad, dibutuhkan pemahaman mendalam untuk menggali syariat-syariat Islam yang terkandung di dalamnya. Olehnya itu pada periode ini sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berijtihad. Para sahabat mulai menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad mereka. Sahabat juga sudah mulai memberikan fatwa dari berbagai permasalahan. Nah, dalam periode sahabat ini tidak diragukan insya Allah karena keistimewaan para sahabat dalam mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat juga tidak sembarang dalam memutuskan permasalahan atau memberikan fatwa. Salah satu contoh permasalahan yang dipecahkan oleh Abu Bakar pada waktu itu memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Nah, pada waktu itu pada masa Nabi SAW ini belum pernah terjadi, permasalahan ini belum pernah terjadi. Nah, ketika periode Abu Bakar, banyak sekali orang-orang yang murtad, banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an berijtihad mengambil sebuah fatwa bahwasanya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini patut diperangi. Karena kenapa? Mereka bisa dihukumi sebagai orang kafir. Dari mana Abu Bakar mengambil pemikiran ini? Karena Abu Bakar mengkaji Al-Quran dengan melihat bahwasanya zakat
ini selalu digandengkan dengan sholat. Sementara orang-orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Nah, dengan berangkat dari pemikiran ini, Abu Bakar juga menghukumi orang-orang yang tidak membayar zakat dengan orang kafir. Maka pada saat itu Abu Bakar mengambil tindakan untuk memerangi orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Setelah periode sahabat, dikenal lagi dengan periode Tadwin. Periode Tadwin ini adalah masa pemerintahan Islam pasca keruntuhan Daulah Bani Umayyah dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Nah, pada periode ini Islam atau fikih sangat berkembang dengan pesat. Pada masa ini juga dikenal dengan masa mujahidin dan masa pembukuan fikih. Karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih yang dimulai dari abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Jadi mulai saat ini, sebagaimana kita pelajari bahwasanya sebelum-sebelumnya hadis, fikih, dan ilmu-ilmu yang lain, tafsir, itu tidak ada yang ditulis. Karena ditakutkan bercampur dengan Al-Quran. Nah, karena banyaknya umat Islam dan kejadian-kejadian yang terjadi, banyaknya umat-umat Islam atau banyaknya generasi-generasi Islam yang wafat, akhirnya ditakutkan ilmu ini akan hilang. Nah, pada saat itu lagi para sahabat atau ulama-ulama pada saat itu berijtihad untuk mulai menulis pelajaran-pelajaran atau warisan-warisan ilmu, dimulai dari hadis, kemudian fatwa-fatwa tabi'in, kemudian fikih, tafsir, dan usul fikih. Nah, pada periode ini juga dikenal dengan masa keemasan Islam, dengan ditandai perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban fikih sampai sekarang. Pada periode ini juga dikenal dengan periode mazhab, yaitu muncul mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam sampai sekarang ini. Kemudian periode ini juga dikenal dengan beberapa tokoh penting yang sangat memiliki peran dalam perkembangan ilmu fikih. Masa ini dikenal dengan masa keemasan ilmu fikih dengan adanya beberapa ulama besar yang berperan penting dalam kodifikasi fikih. Nah, salah satunya atau diantaranya ada Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan penggunaan qiyas dan istihsannya. Kita akan mempelajari biografi beliau di pelajaran fikih kelas 3 insyaallah. Kemudian ada Imam Malik sebagai pendiri mazhab Maliki yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta. Kemudian ada Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang menyusun kitab Ar-Risalah yang membahas tentang usul fikih. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang dikenal dengan keteguhannya dalam berpegang pada hadis. Nah, 4 imam ini termasuk imam yang muktabar. Mereka semua adalah imam besar, imam-imam fatwa yang memberikan fatwa-fatwa yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhirnya melahirkan beberapa syariat-syariat yang kita pakai sampai sekarang. Dan menurut para ulama, tidak ada lagi imam atau tidak ada lagi orang yang melampaui keilmuan mereka berempat ini. Masya Allah, olehnya itu pada waktu itu, pada masa keemasan ini, pada periode Tadwin ini dikenal dengan masa keemasan fikih. Nah, selain perkembangan ilmu fikih,
ternyata pada periode Tadwin ini juga ada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan dari segi sains dan teknologi. Nah, pada periode ini kita juga akan mengenal ulama-ulama yang sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sains. Nah, kita mengenal salah satunya ada Ibnu Sina yang bernama Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Nah, beliau adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran. Pada abad pertengahan ini, beliau adalah dokter, astronomer, dan juga penulis yang memiliki peran penting pada masa keemasan Islam ini. Beliau dijuluki Bapak Kedokteran Modern yang menulis kurang lebih 10 judul buku tentang pengobatan, dan yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Ilmi Tib. Buku ini menjelaskan tentang sebuah ensiklopedi medis yang menjadi rujukan dan standarisasi di bidang kedokteran. Selain Ibnu Sina, juga ada Al-Kindi yang dikenal dengan filosof Arab. Kemudian ada Ibnu Haytham yang dikenal dengan Bapak Optik Modern, yang dikenal dengan nama Al-Hazan di dunia barat. Kemudian ada Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan Bapak Filsafat Dunia, yang dikenal dengan Al-Ghazal di dunia barat. Kemudian ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini juga yang termasuk menguasai ilmu fikih, ya. Tetapi beliau agak lebih muda dibanding 4 imam mazhab, karena Ibnu Rushd ini hanya mengkaji kembali pemikiran-pemikiran imam mazhab yang 4 itu. Beliau dikenal dengan Averroes di dunia barat, ya. Bahkan beliau juga adalah seorang dokter. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, Bapak Kimia bangsa Arab. Kemudian ada Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar. Dan di bidang hadis juga mengalami perkembangan pesat yang kita kenal dengan imam-imamnya. Ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmizi. Dan kita masuk pada periode taklid. Periode taklid ini adalah masa dalam sejarah perkembangan Islam di mana kreativitas dalam ijtihad mengalami stagnasi atau tidak ada perkembangan. Umat Islam lebih banyak mengikuti pendapat para imam mazhab yang kita perkenalkan tadi, tanpa melakukan kajian ulang secara mendalam. Jadi periode ini berlangsung sekitar abad ke-5 sampai abad ke-13 Hijriah. Penyebab dari periode taklid ini itu adanya polemik antara mazhab yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan ijtihad baru. Jadi kayak mereka agak bingung, ini sudah syariat ini sudah banyak gitu loh, sudah diperbaharui, sudah banyak pendapat. Akhirnya mereka tinggal mencari mazhab yang mana yang paling benar gitu. Kemudian adanya juga kemunduran politik dan sosial di dunia Islam. Jadi menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, ini kemunduran sangat signifikan, ya, baik dari segi politik, sosial, kemudian dari segi perkembangan ilmu pengetahuan juga mengalami kemunduran. Nah, kemudian juga penyebabnya adalah banyaknya orang-orang yang fanatisme terhadap pendapat imam mazhab. Jadi mereka sudah tidak mencari-cari lagi pendapat yang baru. Mereka tinggal berta'assub atau berpegang teguh pada pendapat imam mazhab yang 4 tadi. Kemudian juga berkurangnya ulama mujtahid. Karena terjadi pemunduran, akhirnya ulama juga sudah mulai berkurang. Dan masyarakat lebih memilih mengikuti pendapat yang sudah ada. Dengan demikian,
otomatis ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jadi pada periode ini ada dampak positifnya juga ada dampak negatifnya. Yang positif salah satunya mempermudah masyarakat dalam mengamalkan fikih. Kenapa? Karena sudah ada semua kajian-kajiannya sudah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi mereka tidak mesti melakukan ijtihad sendiri. Kenapa? Karena ijtihad itu tidak mudah ya. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan ijtihad. Nah, orang-orang yang memiliki karakteristik itu pada masa ini sudah sangat kurang, sudah hampir dikatakan tidak ada. Nah, kemudian mencegah penyimpangan dalam pemahaman agama. Ya, ada bagusnya juga. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ide-ide baru atau hal-hal yang bisa memicu terjadinya bid'ah. Sedangkan dampak negatifnya ini menghambat perkembangan pemikiran hukum Islam. Kemudian banyaknya orang yang fanatisme dalam bermazhab. Akhirnya karena mereka fanatis dalam satu mazhab, ini menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan banyak di antara mereka yang tidak menerima mazhab-mazhab yang lain. Kalau mereka sudah terlanjur memegang satu mazhab, mereka tidak mau menerima pendapat mazhab yang lain. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka, karena kurangnya upaya mereka untuk mencari tahu tentang Islam. Nah ternyata ada upaya untuk mengatasi taklid ini. Jadi ada beberapa ulama yang berusaha untuk membebaskan umat Islam dari keterbatasan taklid. Nah, salah satunya ada Ibnu Taimiyah yang mengkritik kemandekan ijtihad dan mendorong kajian ulang terhadap sumber-sumber hukum Islam. Kemudian ada Muhammad Abduh dan Gerakan Pembaruan Islam yang mendorong kembali ke pemahaman Al-Quran dan hadis secara lebih luas. Kemudian ada Gerakan Salafi dan modernisme Islam yang berusaha menghidupkan kembali ijtihad. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai perkembangan fikih pada periode taklid. Nah, meskipun mengalami stagnasi atau tidak berkembang secara signifikan, tapi tetap ada upaya kebangkitan pemikiran Islam terus dilakukan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan